Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Turulia, NIM 1223195. Di sini saya akan mereview materi UAS aplikasi komputer ekonomi. Oke, di sini kita buka Blogspot. Kemudian di sini ada nama saya. Kemudian kita klik ke forecasting. Lalu kemudian sini saya akan bacakan apa itu forecasting. Forecasting adalah atau peramalan merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series, misalnya data penjualan untuk memprediksi masa depan atau permintaan produk. Hal seperti ini disebut analisis time series yang dalam POM meliputi metode naif, moving average, rata-rata bergerak tertimbang, exponential smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Model kedua adalah untuk situasi di mana satu variabel atau misalnya permintaan adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain, atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana, hanya satu variabel bebas atau regresi berganda. Variabel bebas lebih dari satu. Model ketiga yang kemungkinan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang dimungkinkan kita untuk menghitung kesalahan yang diberikan tuntutan dan perkiraan. Tujuan untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam peramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Kita lanjut. Yang kedua, ada network. Network atau diagram merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model jaringan, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Yang pertama, minimal spanning tree, yaitu menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat atau poin dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Misalnya digunakan untuk menentukan cara terbaik efisien untuk menghubungkan rumah-rumah dengan jaringan listrik atau pipa air. Yang kedua, maximal flow, yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan, misalnya digunakan untuk menghitung jumlah maksimal kendaraan yang dapat melalui sebuah jaringan jalan raya. Yang ketiga, shortest route, yaitu menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan, misalnya untuk menentukan jalur terpendek dari sebelum kota menuju kota lain melalui jaringan jalan raya. Soal berikutnya ada project management. Pengertiannya, manajemen produk digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telaah dan evaluasi program, dan metode jalur kritis. Keduanya bisa dikatakan merupakan satu kesatuan. Untuk teknik telaah dan evaluasi program, aktivitasnya berbasis pada jalur atau activity on part, sedangkan CPM aktivitasnya berbasis pada titik atau activity on model. Di sini ada beberapa soal project management ya teman-teman. Kalian bisa lihat di blogspot saya atau di YouTube. Selanjutnya ada waiting lines. Model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen, meminimumkan biaya, dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Macam model antrian yang pertama ada single channel dan single pass. Yang kedua ada single channel dan multi pass. Yang ketiga multi channel dan single pass, dan selanjutnya multi channel dan multi pass. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian dan contoh-contoh kasusnya dan soal kasusnya teman-teman. Selanjutnya ada productivity. Produktivitas didefinisikan sebagai rasio output untuk input dengan program
POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Program POM ini akan menghitung kedua pengukuran produktivitas, yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu. Tujuan untuk menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Nah, di sini ada beberapa soal-soal latihan dari productivity. Selanjutnya ada quality control, tujuan untuk menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokkan memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu komponen yang dikirim oleh para supplier. Di samping memperhatikan kualitas pada komponen, manajemen kualitas yang efektif menghendaki pula agar tidak menularkan pada para konsumen. Untuk itu diperlukan pengawasan kualitas agar dapat mengurangi jumlah produk cacat yang ditimbulkan oleh sistem. Ini ada juga gabungan dari produktivitas, soal-soal dari quality control. Sekian dari saya review materi UAS kali ini. Terima kasih.